Halo teman-teman, kembali lagi di channel Investor Pemula. Nah, kali ini saya akan membagikan atau nge-share sedikit masalah dunia saham. Kalau kemarin itu kita coba terus mining. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk mengerti apa sih saham itu dan bagaimana sih cara membelinya. Karena banyak beberapa teman-teman itu yang masih bingung gimana sih cara membeli suatu saham atau menjadi seorang investor di pasar modal. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan ini dulu. Ini materinya saya ambil langsung di IDX ya teman-teman. Pertama itu bagaimana sih menjadi investor saham. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, saham itu apa sih? Nah, saham merupakan salah satu surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Saham merupakan bukti kepemilikan atau penyertaan modal dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, apa aja sih hak-hak orang yang memegang saham itu? Pemegang saham itu memiliki hak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Memiliki saham berarti memiliki kesempatan untuk mendapatkan dividen. Saham merupakan aset yang liquid, jadi mudah diperjualbelikan. Nah, ini yang kita tunggu, keuntungan investasi saham. Keuntungan pertama yang bakal kita peroleh itu dari dunia saham adalah dividen. Yang kedua adalah capital gain. Dividen ini ibarat bagi hasil perusahaan dalam satu tahun buku. Contoh, apabila kita investasi di BRI untung dalam satu tahun 100 rupiah. Nah, 100 rupiahnya itu akan dia bagikan ke pemegang sahamnya, tapi ada persentase-persentasinya. Tidak semua 100 rupiah itu akan dibagikan ke pemegang sahamnya. Mungkin akan 50% dari 100 rupiah atau 20%. Nah, sedangkan capital gain ini adalah selisih dari harga beli dan jual kita. Oke, di sini saya akan langsung tunjukkan aja langsung contohnya. Oke, ini contoh kasus untuk capital gain. Nah, contoh kita beli suatu saham, anggap aja saham X. Kita beli 2 lot dengan total saham 200. Jadi teman-teman, untuk informasi aja, dalam dunia saham itu kita tidak bisa membeli satu lembar ataupun 2 lembar saham, tapi melainkan harus minimal membeli satu lot. Satu lot itu jumlahnya kalau di konversi ke saham adalah 100 lembar saham. Jadi minimal pembelian itu adalah satu lot. Oke, kita lanjut. Contoh pembelian kita adalah 2 lot di tanggal 1. Nah, jumlah saham 2 lot itu adalah 200 lembar. Kita beli di harga Rp1.154. Jadi harga satu lembar saham itu adalah Rp1.154. Bukan satu lot ya teman-teman, tapi satu lembar saham adalah 1.154. Jadi kalau kita membeli 2 lot, otomatis harganya adalah Rp230.800. Nah, pada tanggal 2 selanjutnya kita membeli lagi nih 3 lot, otomatis kan 300 saham dengan harga yang sama Rp1.154. Berarti kita mengeluarkan uang sebesar Rp346.200. Nah, jadi kalau di total itu uang yang sudah kita keluarkan dan jumlah saham yang kita miliki adalah 500 lembar saham atau 5 lot dengan nominal rupiah 577.000. Oke, jadi gimana kasus capital gain-nya? Capital gain itu terjadi apabila
teman-teman, contoh kita ganti aja di sini jadi tanggal 3 biar lebih rasional. Nah, di tanggal 3 teman-teman untuk memutuskan nih untuk menjual sahamnya. Nah, di tanggal 3 kita lihat saham X naik. Nah, contohnya di sini harganya 1154 dan di tanggal 3 udah harga sahamnya 1300 karena mengalami kenaikan. Teman-teman memutuskan untuk menjualnya. Oke, kita jual seluruhnya. 5 lot kita jual. Contoh, ini bisa aja teman jual sebagian atau setengah atau satu lot pun nggak apa-apa. Teman-teman di sini jual langsung 5 lot, berarti otomatis 500 lembar saham dengan harga 1.300 dengan nominal 650.000. Nah, di sini teman-teman sudah memperoleh keuntungan sebesar 73.000. Nah, inilah yang disebut dengan capital gain. Selisih antara harga beli dan jual. Jadi harga beli kita itu harga beli lebih besar atau kurang dari harga jual. Nah, dalam kondisi ini teman-teman akan mendapatkan untung. Sedangkan kalau harga beli lebih besar dari harga jual, maka teman-teman akan mengalami rugi. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi apabila teman-teman menjual di harga 1.300, teman-teman akan memperoleh keuntungan sebesar 73.000 dengan total pengembalian dana sebesar 650.000. Jadi yang awalnya uang kita 577.000 sekarang sudah menjadi 650.000. Nah, berapa sih persentase keuntungannya? Nah, persentase keuntungannya setelah kita hitung itu total keuntungan kita dibagi dengan total uang yang kita keluarkan ada 13%. Ini sudah lebih besar dari deposito. Nah, ini udah lebih besar dari deposito, teman-teman. Contoh, kita ke BRI ya. Ini salah satu, ini cuma simulasi perhitungan contoh, kita investasikan 577.000. Contoh 577.000. Kita ambil jangka waktu 1 bulan aja, terus itu. Nah, kalau kita memasukkan uang kita di deposito bank, itu hanya mendapatkan return sebesar Rp1.370. Sangat kecil dibanding dengan 73.000. Yang mana lebih menggiurkan? Otomatis kan saham yang lebih untung. Nah, persentase returnnya juga 13%. Di sini cuma 2%-an lebih. Nah, jadi itu salah satu kelebihan saham ya, teman-teman. Nah, contoh realnya lagi nih. Ini contoh real yang saya punya. Nah, ini saya crop dari transaksi saya jual beli saham. Saya membeli pada tanggal 13, anggap saja di sini 13 April. Sebesar 15 lot. Ini saham Telkom ya, teman-teman. 15 lot dengan harga 3.310. Oke. Jadi jumlah pembelian saya itu 4.965.000. Oke, sama ya, teman-teman. Nah, pada saat tanggal 15, saya memutuskan untuk jual semua lot saya atau saham yang saya miliki. Oke, anggap aja kita langsung jual semuanya. Jual di harga 3.360 dengan total penjualan 5.040.000. Nah,
Otomatis kan ini untung ya teman-teman, karena harga beli saya lebih kecil daripada harga jualnya. Otomatis saya untung sebesar 75.000 dan total pengembalian saya 5.040.000 dari uang yang saya keluarkan. Returnnya 2%, tapi ini hanya 2 hari. Dibandingkan deposito yang jangka waktunya 1 bulan, ini tentu lebih menggiurkan. Dalam 2 hari kita bisa menghasilkan return sebesar 2%. Oke. Selanjutnya adalah dividen. Dividen itu apa sih? Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Jadi, teman-teman yang punya saham nih, contoh nih, saham Telkom ini nggak kita jual, tapi kita hold sampai perusahaan itu bagi keuntungan di tahun bukunya. Oke, jumlah saham yang kita miliki adalah 1.500. Otomatis jumlah lotnya adalah 15. Dividen per sahamnya adalah Rp100. Jadi total dividen yang akan kita terima adalah Rp100 ini dikali dengan 1.500 menghasilkan 150.000. Oke. Nah, contoh realnya lagi nih saya teman-teman. Ini kemarin saya mendapatkan dividen dari Bank BRI. Saya buka aja. Ini ditujukan ke saya. Ini email saya. Terus di sini berdasarkan informasi yang kami terima dari emiten BRI, kami menginformasikan bahwa emiten tersebut akan melakukan pembagian dividen sebesar dengan rasio 1:98 rupiah. Nah, berdasarkan jadwal di atas, maka Bapak atau Ibu Adi berhak menerima dividen tunai sebagai berikut. 98, ini rupiah ya teman-teman, 98.000. Jadi nanti saya akan menerima tanggal pembayaran itu, ini sudah saya terima 98.000 itu di tanggal 28 April kemarin. Nah, jadi gitu teman-teman contohnya kalau pembagian dividen. Nah, selain memperoleh keuntungan yang besar atau berkesempatan memperoleh keuntungan yang besar, di pasar modal juga itu kita mempunyai risiko-risiko ya. Pertama itu tidak mendapatkan dividen. Jadi pada saat RUPS ke perusahaan tersebut memutuskan untuk tidak bagi dividen. Nah, jadi teman-teman untuk nanti apabila membeli saham suatu perusahaan, teman-teman cross check dulu. Perusahaan ini rajin tidak bagi dividen. Nah, sedangkan capital loss ini merupakan kebalikan dari capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Jadi seperti kasus ini ya teman-teman. Ini kalau kita menjual di atas harga beli, otomatis untung. Tapi kalau kita menjual di bawah harga beli, otomatis rugi. Nah, itulah salah satu risiko di pasar saham. Oke, ini langkah-langkah menjadi investor. Kalau saya kemarin itu teman-teman menjadi seorang investor itu cukup bermodal KTP dan rekening tabungan aja sih. Ini sudah tidak terlalu berlaku untuk sekarang. Kita sekarang itu bisa melalui sekuritas, daftarnya secara online. Contoh kayak kalau saya di sini memakai ini sekuritas Ajaib. Saya menggunakan Ajaib. Pasti teman-teman curiga nih, ini Ajaib legal nggak nih? Oke. Ajaib itu sendiri sudah terdaftar di Bursa Efek ya teman-teman. Nah, ini.
Ajaib, PT Ajaib Sekuritas Asia. Kebetulan saya memakai sekuritas ini dalam membeli saham, karena teman-teman tidak bisa langsung membeli saham ke emitennya, tapi harus melalui sekuritas. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung komen aja. Insya Allah saya bakal akan jawab. Apabila video ini bermanfaat, silakan di like, di share ke teman-teman temannya, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih.